96,8 FM Produ dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes, we are back nih teman Produ untuk Betul hari banget. ini ya kan. Harusnya nanti saya Jaga sore. malam. Oh iya, sore ya. Tapi saya temenin Anda. Karena kalian takut ya kan. Anda lah. Tapi emang di Jaga Malam hari ini ya spesial banget karena Betul. biasanya kan kita bahasnya soal Komunitas. komunitas biasa aja Betul. gitu kan, nggak terlalu kayak yang gimana gitu. Tapi untuk malam hari ini kayaknya lebih formal lagi. Iya, kan? Betul. Soalnya ini komunitas bisa dibilang komunitas dokter gigi di Indonesia ya kak? Iya. Iya betul. Suaranya Ini belum kita- ada naik. Udah naik. Udah naik, Udah. oke. Ini kita bakal udah ada 2 dokter gigi yang nemenin kita di malam hari ini. Betul. Boleh kita perkenalan dulu ya? Saya Mungkin perkenalkan Bu Dokter, Kakak Dokter. ini ada dokter gigi Iya Inaya MKG SPKGA. Iya, betul. Halo Oke. Kak. Halo Kak, selamat malam Kita dok. minta pencerahannya untuk malam hari ini. Terus juga ada dokter gigi Andi Sri Permatasari SPKGA. Iya, halo. Selamat malam dok. malam. Wes. Aduh, malam hari ini teman Pak kita bakal bahas soal gigi anak sehat masa depan cerah. Betul. Walaupun kita belum punya anak, Betul. kita mau nanya banyak aja nih Iya, Kak. kita mau mengedukasi diri supaya nanti kalau udah punya anak nih dok, kita bisa Betul. kayak lebih kayak tahu gitu cara Betul. merawat gigi anak Yes. lebih baik tuh kayak gimana. Kan kita belajar memang nih dulu. Betul. Iya, Betul. Walaupun Ini kita- contoh yang baik berarti. Kalaupun juga nanti siapa tahu ingat atau tidak diingat ya kan, nanti saya hubungi saja secara langsung. Boleh. Kalau dokter berdua udah punya suami, punya anak, dok? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sama-sama sudah punya suami dan punya 1 anak. Alhamdulillah. Sama-sama satu anak juga. Bu, Iya. ya? Nah, Oke. berarti ya kalau dokter tuh cara ngedukasinya berarti udah tahu gitu ya. Betul. Cara perawatan gigi Iya. untuk anak seperti apa? Udah ditahu. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Nah, untuk pertama nih pertanyaan aku nih, Dok, ya masalah Langsung gigi ini ya, Bu. juga. Langsung Iya. Pak ya. Langsung. Kayak semacam ujian ya. Karena saya penasaran banget ya. Mungkin Udah mau banyak punya anak, Pak. enggak, maksudnya Rencananya. rencananya Oh. nanti ya kalau udah nikah, punya anak, nanti kita bakal harus tahu gitu cara edukasinya kayak gimana untuk merawat gigi ya. Oke. Nah, siap. sebenarnya Dok, seberapa besar sih kayak hubungannya gitu antara gigi dengan masa depan gitu, kayak masa depannya anak-anak? Betul. Boleh dijawab Mungkin sama masing-masing untuk ibu-ibu Pertama dokter. kayak sama dokter ya. Oke, boleh. Langsung digas, Bu nih. Langsung. Langsung ditembak nih. Belum ada intro ya. Iya. Tiba-tiba langsung, apa Iya. hubungannya gigi dengan iya, masa betul. depan masa gitu. depan Masa Iya. depan. Atau harusnya mungkin ini kita tanya dulu udah berapa lama menjadi dokter. Eits, Iya eits. kan? kalau ditanya sudah berapa lama jadi Lama dokter, banget, Bu. kelihatan dong tuanya. Wait, tapi masih muda, masih kelihatan muda Iya, banget sih. dua-duanya. Iya. Kayaknya masih seumuran 40-an, 30-an gitu. Wah, Wah. tepat. Betul sekali. Iya, kayaknya seumuran kayak mama bapak saya. Enggak ada. Siapa tahu. Jauh. Tahu. Masih peralihan antara milenial ke Milenial Gen dan- Z. Oh, Dikit. oke, Dikit ya. Ah, Tipis. Oke, oke, oke. Masih tim milenial. 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 Oh, oke. Iya. Oke. Oke, jadi pertanyaan yang tadi hubungan antara masa depan dengan gigi anak. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting karena pertumbuhan dan perkembangan dari gigi anak itu sangat ditentukan oleh masa depan dari anak-anak tersebut. Misalnya, kalau misalnya anak-anak tersebut, misalnya dia giginya sakit, Iya, giginya iya. sakit atau tidak nyaman. Tentu kedepannya untuk pertumbuhan dari rahangnya, dari pertumbuhan dari gigi permanennya tentu pasti akan menjadi terhambat. Misalnya juga bisa juga jadi pengucapan dari anak-anak itu pasti akan berubah. Kalau misalnya ada 1 gigi saja yang tidak ada di dalam mulut atau di dalam rahang, pasti pengucapan dari kita itu pasti akan berubah, berbeda. Sama juga kalau misalnya bentuk rahangnya yang misalnya ada terganggu atau kekurangan pertumbuhan dari rahangnya itu pasti juga akan mengganggu dari fungsi-fungsi yang ada di anak-anak. Selain itu tumbuh kembang anak pasti akan terhambat. Oke. Seperti misalnya dia anak jadi susah makan. Mm-mm. Jadi Oke. kalau misalnya susah makan tentu nutrisi yang masuk ke dalam Tubuh. tubuh itu
akan berkurang. Mm-mm. Jadi pertumbuhannya pasti tidak optimal, tidak bagus jadi ke depannya. Jadi semaksimal mungkin kita sebagai orang tua. Iya. Ini di Sebagai sini orang tua. sebagai orang tua ya. Iya. Ya. Karena sudah punya anak juga aja. Iya. Sebagai orang tua kita tentu harus memikirkan bagaimana pertumbuhan dari anak kita ke depannya itu makin bagus, bukan terhambat atau malah tidak jadi penghambat dari masa depan anak-anak tersebut. Itu sih kalau dari saya. Mungkin boleh ditambahin untuk Siap, dokter. Bunda. Aduh, bahas-bahas bunda orang gitu. Kalau misalnya gigi anak kan biasanya banyak berdekatan tuh sama iya Bunda, kenapa Oh, iya, Bunda? betul. Iya. Panggilan sayang. Panggilan sayang. saya. Iya. Jadi memang kalau misalnya bicara tentang gigi dan anak itu emang satu hal yang sangat penting karena tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Yaya kan itu Iya. bicara mengenai fungsi. Iya. Gigi itu fungsinya bukan hanya ya pengunyahan ya, nutrisi tumbuh kembang tadi sudah dijelaskan sama dokter Yaya. Kemudian fungsi apalagi fungsi yang lainnya adalah kalau misalnya anak kecil sakit gigi, Iya. ya kan, bisa nggak dia belajar dengan baik? Nih misalnya anak kelas 6, anak kelas 5 lah sakit gigi, terus kayak aduh nyut datang Bunda, dok izin gigi anak saya sakit dari tadi malam tuh tidak bisa tidur, tuh kan artinya ada proses yang terganggu, proses tidur yang terganggu. Kita tahu pada saat tidur tuh hormon pertumbuhan rilis, Iya. ya kan, buat anak-anak itu sangat penting. Nah ketika proses misalnya giginya tidurnya terganggu akibat giginya yang sakit, otomatis kembali lagi tumbuh kembang akan bermasalah. Justru efeknya tidak hanya lokal tapi efeknya ke sistemik anaknya itu. Itu akhir-akhirnya juga karena gigi anaknya sakit ya pasti gimana orang tuanya susah juga kan Iya, jadinya iya. tidurnya. Itu sih itu faktor. Selain dari fungsionalnya ya juga penting dari estetikanya juga. Ya, Oke, betul. anak-anak sekarang kan sudah giginya Ya, coklat, betul. giginya Iya, hitam. betul. Iya, Bunda. Ya, anak kecil sudah mulai aware dengan penampilan. Oh, Itu. iya. Betul. Itu yang paling penting ya. Iya, banyak anak umur yang kayak 3 tahun, 4 tahun, apalagi yang perempuan. Dok, gigi saya ada yang coklat-coklat atau gigi saya cipek misalnya, Oh, iya. ada yang Iya, iya. bolong ya. Tolong dong diperbaiki karena kalau senyum tidak bagus atau teman-temannya pada ejek iya, betul. gitu. Terus jadi berarti emang sekarang kayaknya Lebih anak-anak Oh, anak-anak udah pada kayak Iya. gitu. Iya. Padahal masih gigi susu juga, Bu, ya. betul. Iya, justru ya itu mindsetnya dulu kan kalau masih orang tua zaman dulu ya. Ini masih gigi susu, Susu. nanti terganti. Masih ada gantinya. Justru orang-orang tua sekarang tuh justru lebih aware. Betul. Banyak orang tua ya dok Betul. datang tuh dengan kondisi pasiennya masih bayi. Kenapa Bu gigi anaknya enggak apa-apa dok, cuman mau periksa. Nah itu contoh yang bagus. Ya. Tetap harus diperiksa walaupun Iya. masih gigi susu, Bu. Iya. Dari awal gigi anak sudah tumbuh, sebenarnya kita sudah bisa memeriksakan anak ke dokter gigi. Nggak melulu harus misalnya sakit gigi ya. Ya, nggak Justru perlu. itu yang harus dihindari. Betul. Tapi ya dok, banyak orang tua yang biasanya bilang tuh masih gigi susu nanti tuh bakal bagus Ji, masih gigi yang makanya kayak tadi tuh yang terganti, aku bilang. Ji. Iya, Iya, betul. Ji. Karena emak saya begitu, Pak. Jangan Iya. ada. Wah, Iya. korban nih. Saya juga seperti itu. Iya, kayak memang kayak belum piji nih, Iya, nggak masih apa-apa, nanti ada terganti, aja penggantinya Iya, gitu. iya. Mindsetnya sih sebenarnya yang kita Harus harus rubah diubah. dari sekarang. Ya. Berarti itu berpengaruh banget ya dok ya gigi Betul. susu itu Ya, dari awal. sangat berpengaruh karena pertumbuhan dari gigi permanen yang nanti akan mengganti gigi susunya, kalau misalnya gigi di atasnya, gigi susunya udah rusak, di bawahnya kan bisa terganggu. Iya, Bakteri-bakteri yang ada dari gigi susu yang misalnya menggerogoti gigi susu tersebut kan bisa masuk, mengganggu dan merusak dari pertumbuhan dari gigi permanen tersebut. Iya, jadi jangan tunggu sampai Gigi susunya hancur dulu Betul. baru ke rumah sakit itu. Wah, ke iya. dokter. Bisa oke. tendang-tendang dokternya berarti. Datang kan? Karena Iya, nggak- makanya Iya jangan juga datang sih. pada saat anaknya sakit. Datang tuh Oke, pada oke. saat ya udah masih mau periksa, Ah, konsul. oke. Tapi haruskah ada kayak kontrolnya begitu, Bu? Ada. Oh, ada. Jadi kita Nah. bicara mengenai golden period. Aduh. Kenapa Oke. gigi susu agak berat? Ya, Enggak, berat enggak, ini. enggak. Jadi tidak. Karena kan tadi pertanyaannya
gigi susu itu penting karena kan gigi susu itu masih ada pada saat anak masih dalam golden period, artinya masa emas tumbuh kembang anak itu di usia 5 tahun kan, 0 sampai 5 tahun tuh di situ masih gigi susu. Nah kalau anaknya susah makan karena giginya lubang ataupun karena sakit dan lain sebagainya, pasti tidak akan bagus intake pertumbuhannya, itu pasti akan terpengaruh. Terus terkait tadi, wah orang tua kayaknya jangan dong Bu, bunda-bunda yang di rumah jangan datang pada saat gigi anaknya sakit nih, kasihan ke anaknya, kasihan juga nih ke dokternya. Ya kan, karena manajemen perilaku anak-anak dan pasien dewasa tuh itu beda, ya kan. Kalau orang dewasa sakit gigi, sabar ya Bu, sabar ya Dek, sabar ya Kak, coba buka mulutnya, masih mau buka mulut kan. Betul. Coba kalau anak-anak, Aduh, rewel pastinya. Anak kecil buka mulutnya, sakit Iya, gitu betul. kan. Dari depan pintu klinik aja udah Sudah, pasti betul, apa nih yang mau menjerit-jerit. dilakukan. Iya, betul. Berarti itu juga tantangannya, salah satu tantangan juga ya kalau anak-anak Dok. Iya. betul. Buka mulut, enggak mau. Buka. Wah, diancam Anda bisa jadi dokter memang ini. Jangan. Tapi bagaimana caranya supaya anak-anak itu nurut Bu, kalau semisal yang kayak lagi sakit gigi kah atau mau Kasih main-mainan kontrol, kayaknya, iya, dikasih atau apa, main-mainan. untuk dia nurut supaya bisa Atau buka kasih gula-gula Dok. Bisa, Oh enggak. bisa. tambah sakit tangannya. Iya. Wah, Pengaruh buruk kan Bu? bagaimana Bunda? Banyak faktor ya. Iya. Kayak tadi dokter Andis bilang kan ada manajemen perilaku yang dilakukan oleh kita dokter gigi. Tentunya juga sebenarnya bukan cuma dari kita saja, dari sebagai dokter gigi. Orang tua di rumah ataupun pengasuhnya itu juga perlu peran penting untuk perawatan gigi anak. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak tadi dikasih reward, dikasih misalnya kayak mainan kah atau misalnya hadiah, kalau dia kita bisa janjikan di awal. Oke. Nah, kita bisa janjikan di awal, nanti kalau misalnya misalnya mau buka mulut, mau diperiksa giginya, nanti kita kasih mainan ya. Setelah Iya. itu bisa sebenarnya reward buat anak-anak, buat dia mau dilakukan tindakan atau perawatan pada giginya, dan itu sebenarnya justru bagus sebenarnya. Oke. Terus ada beberapa macam juga, kayak misalnya kalau misalnya dia ada beberapa metode ya Dokter Andis ya, kayak misalnya kita pengalihan, boleh sebenarnya kita di dalam ruang praktek kita itu ada tontonan atau televisi lah, TV atau layar yang buat anak-anak itu biar bisa nonton kesukaan ya. Jadi distraksi biar dia bisa kayak sambil kita lakukan perawatan, mereka sambil nonton. Jadi tidak terlalu nanya, ini kita diapakan ya, kita Betul. Wah, itu apa tuh? Iya, Ancaman. Apalagi kalau udah masuk kayak cermin-cermin gitu kan di Iya. mulut. Iya tuh. manajemen perilaku ya kebanyakan. Bur-buran Ya. tuh apa Iya. tuh ya? Senjata Iya, apa betul, itu? betul. Kok kayak Karena membahayakan? Karena masuk betul masuk di sini semuanya. Iya, itu dia. Itu sebenarnya kalau dari segi gigi anak sih, psikologi anaknya. Itu kan juga tergantung dari usianya ya. Betul. Apakah 2 tahun, 3 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, sebenarnya kan pasti anaknya menangis. Tantrum. Mau diapakan pun pasti akan menangis biasanya kan. Kecuali memang ada pasien ya, usia 2 tahun tuh dia bisa kok buka mulut. Oke. Udah karena ya sering terbiasa itu tadi. Karena dia sering datang ke dokter gigi, udah ada pembiasaan dari orang tuanya. Jadi di usia kan sekarang tuh anak kecil harus diantar ataupun diajak kontrol ke dokter gigi itu pada saat gigi pertamanya tumbuh. Biasanya sih 6 bulan sampai 1 tahun kalau udah gigi susu pertamanya tumbuh, itu idealnya datang ke dokter gigi, ya kan? Jadi sudah terbiasa nih beradaptasi dengan lingkungan klinik. Anak kecil kan kalau datang ke lingkungan yang baru dengan kondisi sakit pasti akan wah Takut, ancaman. was-was. Iya, Iya, was-was. iya, iya. Itu siapa itu di dalam pakai baju itu tuh? Putih. Apalagi Nah, itu sekarang dokter gigi anak tuh ibaratnya apa ya? Kasarnya sih jadi cosplay, jadi badut. Oh, Jadi iya. jadi manajemen perilaku tuh bisa dari performance juga, dari penampilan. Jadi kita penampilannya udah Lebih nggak niat lagi Bu ya. Iya, udah nggak pakai baju jas putih, Putih, betul. Snelly ataupun baju apa, tapi udah baju princess. Oh iya. Iya. Supaya mungkin lebih mendekatkan diri sama anak-anak Iya. gitu. Anak-anak. Enggak Demi cosplay anak-anak. jadi Spider-Man. Oh ada. Sebenarnya Jadi ada aja. iya Kalau sejawat dokter gigi di luar tuh udah
udah lebih heboh lagi. Udah ada Iya. yang kayak baju SpongeBob, gaun Heeh. gaun APD ya. Ya. Oh, iya. Tapi udah jadi kayak SpongeBob, Oh, udah oke. jadi Merman, Spider-Man ada. Apa tuh Mario Bros. Ya, Mario Bros. Di, Mario Bros. di klinik ada ya Snow White, Snow kita White. jadi Snow White. Waduh, kayak lucu Jadi kan ya. Niat masuk banget aja, ya. masuk Oke, aja kan, masuk aja kan. Oh itu lucu di dalam ya. Sepertinya aman sih Aman. kayaknya. Kayaknya Karena kan tempat bermain deh kayaknya. Iya. Iya. karena kan anak kecil harus trust dulu sama dokter Oh, giginya. betul. Kalau dia nggak percaya, nggak mau. Enggak, iya. Mau Bisa. diapain juga pasti akan Takut susah. disuntik Mau kalau pulang. dia dokter. Iya. Betul Itu ya. dia. Apalagi kan kita biasanya waktu kecil kita sering ditakut-takutin sama suntik sama Nah dosa iya, segala saya macam. takut sekali Iya. sama suntik Kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih takut. Minum obat bisa? Oh, minum obat bisa. Oke. Kalau suntik saya takut. Mau coba? Nggak. Sini sama kakak. Biasanya sih soalnya anak kecil tuh kadang kalau kita suntik tuh kita nggak serta merta. Nah itu Langsung tadi dari gitu. performance kan, Hmm. dari bahasa. Kita Hmm. nggak bilang kita mau cabut giginya, tapi kita Iya. mau buang, bersihin giginya. Iya. Oh, yang itu kotor. kalau anak kecil Jadi dibius kata-kata. juga Kak. Kayak, Iya. oh harus Iya dibius. Kalau dong. misalnya ada tindakan yang mengharuskan ya pasti kita Harus kan pakai. Iya. kayak dicabut gitu ya langsung. Apalagi kayak Iya. misalnya giginya tumbuh nih, gigi permanennya tumbuh, tapi gigi sisunya masih Masih ada. Nah, itu Oke, sering oke, terjadi oke. tuh. Tapi nggak goyang. Nah itu kan Oh, nggak iya. bisa langsung kita cabut gitu. Kalau Oke. kalau goyang kan ya didate pun Bisa, teng, iya. keluar. Katanya kalau orang tua pakai tali Kak. Iya, iya. sangat modern ya antum ya, sangat tua ya. Nah, makanya kalau yang anak kecil disuntik, coba bayangin anak kecil disuntik, Disuntik. bagaimana caranya supaya proses penyuntikannya ini dia tidak membuatnya menjerit. Oh, Nah, Iya, itu. iya, iya. Jadi ilmu psikologi ada, yang tadi ada distraksinya, Mm-mm. kemudian ada tekniknya memang yang harus painless Menyuntik, dan iya, lain betul. sebagainya. Jadi Mm-mm. memang buat anak-anak tuh ya harus nyaman, trust, jangan bikin yang aneh-aneh, Mm-mm. harus percaya. Jadi kan Betul. di kita tuh ada satu juga yang selain tadi distraksi dan lain sebagainya, ada tail shodu. Oh iya. Tolong show dulu. Tail shodu tuh manajemennya. Jadi Hmm. anak-anak harus dijelaskan dulu apa yang mau dibikin hari itu. Oh, Iya, oke. Halo adek, siapa namanya? Ini Mm-mm. dokter ini nih. Uh-uh. Nah, kan? Pokoknya suaranya yang seunyu mungkin. Terus abis itu dijelaskan, Saya bisa hayalkan ini kayak bagaimana. ditunjukkan, Bayangkan ini. ditunjukkan apa yang mau dilakukan. Iya. Istilahnya tuh pun juga Kita pakai berubah istilah. ya. Iya. Kita ganti. Kalau mau biasanya. disuntik disemprot giginya, Ya. dikasih Oh. bobo giginya. Ah, iya, iya, Ya kan? iya. Karena Mau- kita nggak bilang pasti kita mau suntik ya. Nggak mungkin kan. Pasti dia langsung cabut. Ya, Udah Iya, pasti kan? kabur, Langsung ya kan? tantrum. Oh, iya, iya, iya. Kalau pasiennya tantrum, bisa-bisa dokternya juga jadi tantrum. Tapi saya bisa mengakui mungkin bahwa dokter gigi apalagi anak pasti kayak kesabarannya tuh luar biasa. Ah, iya. Ya kan? Itu yang harus. Pokoknya intinya kalau Pernah jadi nggak dok, dapat dok yang kayak betul-betul tantrum setantrum-tantrumnya? pastinya. Iya kan? tantrum setantrum-tantrumnya iya, sampai tangan juga robek sih Iya. karena kegigit. Iya. Digigit udah biasa. Oh iya, Iya, separah separah itulah. Enggak, karena ya itu tadi datang dengan kondisi sakit. Iya, Terus iya, kita iya. mau lakukan tindakan yang lumayan yang sifatnya invasif. Artinya kita kayak mau ngebor lah, kita Iya, mau iya. apa. Itu kan anak Oke. kecil jadi tidak nyaman. Iya, iya. Nah, itu yang bikin dia tapi ini wah harus nih kita lakukan. Tapi anaknya nggak mau ya sudah Iya. kita dengan terpaksa ya kita coba restrain. Tapi itu tindakan paling akhir sih sebenarnya. Iya, iya. Restrain tuh kayak ya dipangku lah sama ibunya, kemudian dipegang, tapi kondisinya harus safety, ya kan? Oh, oke. Ada alat-alat yang mau dimasukkan ke dalam mulutnya kan, jadi Iya. harus ya betul-betul harus kita safety. Betul. Tidak bisa hanya ditemani oleh satu perawat ataupun satu asisten, tapi ya 10. harus jangan. Enggak Itu juga. terlalu banyak Oh, kayaknya iya, ya. iya. Nanti dia kaget. Kok Iya, satu RT datang? Iya, jadi harus ya nggak bisa kalau pasien dewasa masih bisa tunggu ya, Tunggu tunggu ya, ya. betul, tunggu. Kalau pasien anak-anak mana Nggak bisa. bisa ya, Iya, nggak harus bisa. harus banyak tangan yang membantu gitu. Betul. Dan harus terlatih. Sabar itu kuncinya Sabar. dan suka sama anak-anak. Suka Harus. sama anak-anak bu? Harus. Suka. Iya, suka. Harus suka kalau jadi dokter anak-anak harus suka sama anak-anak Oke. ya kan Dok, kan? Bahkan kita berhadapan hampir tiap hari sama dia. Oh iya Ah, juga sama kan. anak-anak betul. tersebut. Nah, Belum tentu anak yang ini yang satu sama sifatnya dengan Anak anak yang yang lain. lainnya. Pasti Mm-mm. berbeda. Jadi Mm. mungkin itu juga ya, mungkin ditambahkan dokter Anis
anak-anak datang ke dokter gigi itu tidak melulu di hari pertama harus dilakukan tindakan. Mm-mm. Bisa saja kayak tadi yang seperti disebutkan dokter Andis ya, pengenalan lingkungan. Ya. Jadi cuman kayak datang duduk, Heeh. perkenalan, halo, kita dokter gigi anak, maksudnya saya dokter ini, dokter Yaya. Nanti misalnya boleh ndak lihat giginya atau cuman kayak diperiksa-periksa Diperiksa aja. aja. Iya, itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa sama sekali, justru bagus. Oh, oke. Jadi kedepannya dia, oh ke dokter gigi tidak menakutkan ternyata. Oh, iya, Jadi iya. kita harus membangun trust, kepercayaan ke anak Oh, tersebut. iya. Betul. Mungkin lebih ke orang tua yang takut sih. Kayak aduh apalagi nih, aduh. Tapi Dok, apa sih yang kayak kebiasaan seorang anak tuh yang bisa merusak giginya gitu? Mm-mm. Kebiasaan. Oke. Kebiasaan yang Kalau paling sering kebiasaan buruk. dilakukan deh Iya, ya. apalagi mungkin kan sekali lagi orang tua kan berpikir masih gigi susu, Susu. belum gigi tetapnya Iya. gitu. Kebiasaannya sekarang karena anak-anak tuh sering terpapar makanan yang manis. Ah itu Ah, dari itu. dulu. Dari dulu ya. Makanan yang manis, permen, Yes. Yopi, Terangbulan. coklat, terangbulan kayaknya Terlalu berat ya. Terlalu berat. Oh, terlalu berat. Sorry. Kayaknya buat kakaknya Iya, deh. saya mau makan terambulan itu. Aromanya. Jangan karena sudah malam ya, jadi Iya. terangbulan betul. kayaknya enak ini. Kan pagi nggak ada. Ya, Iya. betul. Jam segini lagi, aduh. Jadi ada tuh istilahnya makanan karyogenik. Jadi Ya. makanan memang yang sifatnya bisa mempercepat proses gigi berlubang. Makanan yang lengket, terus makanan Oke. yang manis, makanan yang apalah susah dibersihkan. Itu kayak ya tadi roti pun itu. Roti susah dibersihkan. Roti lengket. Lengket Oh iya kan. juga ya. Iya. Tapi kalau roti tawar, Bu, Sama sama ya? lengket. Masuk Suka di masuk di sela-selanya. sela-sela gigi. Sela-sela Oh, gigi. oke. Anak belum bisa membersihkan giginya sendiri Iya, kan? Iya, betul iya. juga sih. Nah, itu dia. Dan selain itu yang bisa juga yang masih bayi ya, Dok. Biasanya orang kan dulu berpikir susu formula nih. Ah, betul. Susu formula yang menyebabkan gigi anak kecil tuh habis giginya kan, grepes, habis. Sekarang tuh beberapa penelitian bahkan menunjukkan ASI pun itu juga Bisa. sudah Oh bisa iya. menyebabkan kalau misalnya tidak dibersihkan dengan baik. Cara membersihkannya Kalau masih bayi gimana Iya, tuh, Dok? Kak? Kalau masih bayi, gimana dong? Suruh kumur-kumur ya. Kita bertanya tuh gimana caranya? Bayi, kumur-kumur, bayi. Umur. Sudah mau dilahirkan, kumur-kumur lah. Sebenarnya kalau misalnya yang anak yang minum susu pakai dot ya, setelah dia minum susu formulanya itu kita bisa pakai minumkan air putih, bisa pakai dotnya dotnya. lagi. Iya. Atau kita bisa pakai kasa tuh yang Kasanya, kayak jaring-jaring. Oh, gitu. Iya, tahu. Betul, betul. Itu kan kita bisa dapatkan di apotik dimanapun yang kasa steril. Terus kita bisa cuman pakai air hangat saja, jangan air panas ya, air hangat. ya. Ya, air Air hangat. Kita lilitkan di tangan, di Oke. jari. Jadi kita sambil membersihkan, mau itu dari lidah, Oh iya. gusinya, daerah gusi kalau misalnya belum tumbuh gigi ya. Mm. Jadi daerah rahangnya itu harus dibersihkan. Oke. Kadang-kadang yang suka luput tuh lidah. Lidah itu susah, bukan luput dibersihkan. Oh Jadi betul, setuju. dari kecil sampai kita dewasa pun sebenarnya tuh selain membersihkan gigi, sikat gigi tuh lidah juga itu harus dibersihkan. Oh iya, harus Iya. disikat juga ya, Betul. Dok. ya? Iya, boleh Jarang disikat. diperhatikan sih itu Iya. emang, dan tidak pernah, mungkin jarang untuk dikasih tahu juga. Iya, kayak Lidah, kurang iya. edukasi sih kayak Kalau masalah lidah. iya. Kan ada yang dijual juga sikat lidah. Lidah, Kalau misalnya betul. untuk orang dewasa. Kadang-kadang kalau sikat gigi anak tuh, misalnya dia sudah mau disikat giginya atau sudah bisa sikat gigi, di balik belakang Iya, betul. Sikat sikatnya tuh gigi, suka ada yang kasar-kasar. ada gerigi-gerigi gitu Ya, kan. itu bisa jadi sikat lidah. Oh, Jadi oke. memang pembersihan sedini mungkin. Waduh. Jadi, Kalau sekarang baru tahu kan ini, sekarang udah baru tahu nih, Dok. Oh tidak pernah, belum Bisa, pernah. bisa. Oh iya. Tidak ada kata terlambat. Kata terlambat. Iya. Iya. Tapi coba ya pulangnya. memang PR sih terutama buat ibunya kayaknya. Iya. kayaknya. Sudah disusuin, sudah dikasih, harus Iya. bersihkan lagi lidahnya Lidahnya, iya, malam-malam betul. gitu kadang-kadang. Tapi tetap ya kita sebagai orang tua harus aware Ya, ke betul. anak kita ya. Karena itu kan kalau misalnya anaknya sakit gigi, anaknya kesakitan ya pasti kita Yang juga ribet yang mamanya juga. ya betul. Iya, Jadi iya, memang betul juga. pembersihannya itu perlu penting dari sedini mungkin. Iya, betul. Masih nggak ada giginya juga udah harus Harus dibersihkan dibersihkan. gusinya itu Ya, Gusinya. sama ada lidah. Heeh. Oh, oke. Susu formula yang tertampung di jaringan dalam rongga mulut tuh bisa jadi masalah juga. Oh, Kadang muncul bercak-bercak putih, terus datang orang tuanya
Dok, Ini anak saya kenapa? kenapa ya muncul bercak-bercak putih, Oke. kemudian di lidahnya juga penuh, Hmm. di pipinya juga ada bercak-bercak putih sampai Mm-mm. ke bibir, terus anaknya tidak mau menyusui. Nah, Kenapa? Ya karena ada jamur. jamur. Oh iya. Ya. Akibat dari proses cara pembersihan yang kurang tepat. Atau bahkan tidak Oke. dibersihkan sama Ya. sekali. Sekali. Iya, Oke. itu. Jadi kan menempel tuh sisa-sisa ASI-nya ataupun susu formula di daerah lidah. Lidah kan kasar ya. Iya betul. Nah, tidak dibersihkan akhirnya jadilah jamur. Jamur bikin anak tidak nyaman. Oke. Oke, itu Sela gusi juga kan Sela- kadang-kadang suka iya. kalau di sela-sela gusi nih kayak kita aja kalau misalnya kita minum kan atau makan suka Biasa ada yang masih nempel. nempel. Iya, iya. Jadi Nah. pakai tusuk gigi. Wah, salah lagi nih. Oh salah. Bisa edukasi untuk kita juga. Masuk. Hilangkan. Jangan Oke. pakai tusuk gigi. Oh jangan pakai tusuk gigi dong. Iya. Nggak boleh ya pakai tusuk Dental gigi ya, Dok. floss Iya. atau benang gigi. Benang gigi ya. Iya. Oh yang dijual itu yang kayak apa sih itu yang kayak dikasih masuk gitu kan? Kayak Iya. benang. Iya kayak benang. Iya, benang. Yang Kayak benang gigi ya. Kalau dulu kan benangnya panjang, maksudnya Betul. gulung-gulung. Sekarang Iya. kan udah ada berbagai macam Iya. model. Yang Betul, ada betul. handlingnya, Yang ada udah pegangannya. pegangannya Ada. kan? Itu lebih enak. Iya. Oh, Kalau iya. misalnya langsung gitu. langsung dikasih. kayak gini. Kirain Hmm. benang ini, Dok, yang benang pakaian dijahit Itu terlalu tebal. Kalau masuk ke gigi kita, Iya. sela-sela Jadi, gigi nggak bisa, iya. nggak bisa Aduh. masuk kan? Atau bisa membuat gigi kita yang tadinya rapat, lama-lama jadi Jadi jarang. longgar ya? Iya. Oke, penting. Renggang kayak hubungan jadi. Aduh, curhat nih. Enggak. Bicara sama renggang sama rapat-rapat, itu juga berpengaruh sih buat gigi anak Gigi. kecil. Iya, Masuk masuk lagi. Ini ilmu. Biasanya kan kalau gigi susunya itu biasa renggang juga nih, Dok. Ah. Apakah itu berpengaruh ke gigi yang bakal tumbuh selanjutnya? Justru itu bagus. Oh, Jadi bagus. gigi anak kecil ataupun gigi susu yang ada beranggapan bahwa wah nggak bagus giginya karena kan renggang-renggang, ada Iya. jarak-jaraknya, bercelah-bercelah. Iya. Anak saya bagusnya giginya yang rapat-rapat. Nah, Oke. justru itu mindset yang tidak tepat. Iya. Anak kecil, Oh, oke. iya, anak kecil gigi susunya idealnya dia harus punya jarak Oh, ya, supaya nanti gigi susu kan kecil ukurannya. Iya. Nanti pada saat perkembangan untuk ke gigi tetapnya, ukuran gigi tetap itu pasti akan jauh lebih besar. Jadi mempengaruhi pola oklusi giginya. Nanti takutnya jadi giginya bertumpuk-tumpuk. Oh iya biasa aku lihat itu yang di bawah sini jadi kayak ada Iya, dua. Jadi, betul, di bertumpuk-tumpuk sini toh. Ginsul, Iya. ginsul ya, ginsul ya. Iya, Bisa, ginsul. iya, bisa Iya, biasa ginsul juga. Itu karena itu tadi kalau giginya jarang-jarang, Iya. nanti posisi giginya, gigi tetapnya pada saat tumbuh itu Justru akan justru lebih akan bagus. di teori itu justru bagus ya. Oke. Kalau giginya jarang-jarang justru nanti kalau tumbuh gigi tetapnya pasti akan bertumpuk-tumpuk Oh, karena oke. rahangnya tidak sanggup menampung gigi yang besar-besar itu. Rapat-rapat dokter. Rapat. Nah, kelebihan Rapat-rapat dokter Anis. Iya. Tapi dokter Anis bilangnya jarang. iya. Terus kalau yang rapat-rapat gampang keselip makanan. Iya. Oh, Gampang iya. masuk makanan. Iya. Pembersihannya susah. Susah. Itu. Coba. Hmm. Jadi itu anak kecil memang agak kompleks. Oke. Butuh kesabaran orang Lumayan tua untuk juga menjaga. Ya. Enggak, sudah mau punya anak. Saya pusing ya mendengarnya ini. Harus Amin. harus budok ya. Amin. Iya, tapi tunggu sabar dulu ya. Belum punya juga nih Apanya yang belum punya? pasangannya. Sabar. Aduh. Tapi Dok, saya mau tanya soal gigi susu. Apakah gigi susu itu harus habis Minum susu dulu? apa? Oh, enggak ya? Bukan ya? Enggak. Tapi saya lupa ini pertanyaan. Sabar. Apakah harus habis dulu gigi susunya baru gigi tetapnya tumbuh atau gimana? Gimana? Coba pengalamannya kemarin gimana? Kemarin saya lupa ya. Sumpah. Tapi Kalau saya ingatku tuh, Dok, ada yang tumbuh, terus Iya. gigi yang lain juga yang masih gigi Susu. susu nanti bakal ikutan juga begitu. Maksudnya Iya. masih kayak apa ya? Kayak gigi apa sih namanya kalau udah gigi permanen. gigi permanennya udah tumbuh tapi ada beberapa gigi susu yang belum. Masih. Tapi Oke. nanti bakal ini Bakal bakal kayak tumbuh. ya berganti. Jadi memang sebenarnya untuk gigi masa pertumbuhan dari gigi permanen itu ada waktunya masing-masing. Jadi tidak semua kayak harus gigi susunya habis dulu terus gigi permanennya keluar. Enggak. Belum tentu. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi memang ada beberapa gigi masa pertumbuhannya itu berbeda-beda. Jadi biasanya itu yang paling awal itu adalah gigi geraham. Gigi geraham kita geram yang di bawah sini. yang di belakang. Ya, yang di belakang untuk mengunyah. Dan itu biasanya di usia 6 tahun. Biasanya. 6 tahun Idealnya. udah lepas.
Enggak, Bertumbuh? kalau gigi dia bertumbuh. Oke. Karena kan jumlah gigi susu sama permanen berbeda. Beda. Ayo berapa coba? Aduh. Tiba-tiba Kok jadi respon ya? Ujian. Iya, saya sudah diujian tadi, diujian lagi nih. Aduh. IPA apa IPS nih? IPA ini saya yakin. Iya. Biologi ini, Biologi. masuk biologi ini. Gigi Aduh. susu kan ada jumlahnya 20. Oh, gigi Susu. susu, 20. Nah, 20. gigi anak-anak itu totalnya kalau sudah tumbuh semua itu 20. 20. Kalau gigi permanen 12. kok lebih sedikit, Bukan. banyak. 40, Banyak sekali. 30. Kurang lebih ayo. 29. Tadi 30 sedikit lagi. 32. Mendekati. 32. Ya, bentar. pintar. Saya dapat apa? Jadi jumlah gigi permanen tuh 32. 32. Oke. Iya, jadi memang biasanya awal mula tumbuh gigi anak-anak itu gigi geraham pertama. Gigi geraham sendiri ada 3. Jadi idealnya itu umur 6 tahun biasanya sudah ada yang tumbuh. Oke. Nah setelah itu bergantian dari gigi depan dulu, terus ke bawah dulu, bawah terus dulu. ke atas, terus lama-lama ke belakang. Jadi memang semua ada pertumbuhan masa pertumbuhannya masing-masing. Betul. Jadi tidak mesti gigi susunya harus tercabut semua baru tertumbuh gigi permanen. Pasti iya. berbeda-beda akan Ompong keluar. itu kalau semua dulu ya. Betul. Tidak bisa kita pakai makan tuh kalau kayak gitu. Iya, Jadi iya. Tapi banyak anak kecil tuh hampir habis giginya gara-gara betul. Gara-gara mungkin gula. Iya, gara-gara tadi susu botol, Pengaruhnya kan. pengaruh. Usia 3 tahun kadang habis Iya. grepas. Betul. Sudah tinggal sisa akar ibaratnya. Oh iya, Itu betul. Iya kalau kan? kayak gitu dok, apakah harus nunggu umurnya cukup baru tumbuh lagi atau gimana? langsung otomatis tumbuh. Iya kan? Yang tadi dibilang sama dokter Yaya, itu kan kita lihat dulu pasiennya, ya kan harus diperiksa dulu giginya masih bisa dipertahankan atau tidak. Oh, oke. Iya. Kalau giginya masih bisa dipertahankan, kita harus lihat dulu dia masih bisa ditambal nggak nih, masih bisa ditambal langsung nggak nih, atau kalau sudah kena saraf, pasiennya ada riwayat sakit, itu biasanya kita nggak bisa serta-merta wah harus dicabut. Ya. Karena kan gigi susu itu sangat penting karena dia jadi guidance dari gigi permanennya. Dia kayak penjaga ruang untuk gigi permanennya nanti nih tumbuh. Makanya harus dijaga. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada yang rusak ya ditambal dulu sampai apa dulu nih, tambal atau rawat saraf, ya kan. Terus kalau misalnya pasiennya datang dengan kondisi habis seperti itu, yaitu tadi kadang kita juga butuh foto ronsen. Sampai foto ronsen. Kita harus lihat kerusakannya sampai mana. Biasanya itu kan yang di depan sini dok, yang kalau anak-anak tuh Iya, sampai yang hitam gitu. Itu karena dari itu Oh, tadi. pernah. Kau pernah? Enggak, maksudnya anak-anak yang saya lihat Hitam gitu. toh? Iya, Hitam, betul, hitam. susu botol. Abis itu karena dia sering sakit nih, nggak mau sikat gigi. Sering berdarah, nggak mau bunda. Iya. Ya itu tadi. Karena ya itu tadi kembali lagi susu botol sering dikasih pergi ke rumah neneknya, dijaga sama neneknya, dijajani, dijajanin segala macam. sama onti-ontinya. Iya, betul. ya kan? Biasa terjadi seperti itu. Wah senang sekali pokoknya ke Indomaret kemana, Yes. dapat jajanan. Betul, Semua Itu makanan katanya manis bentuk tuh. rasa sayang, tapi ternyata di balik itu ada ini. Iya, efeknya juga. ada yang bisa berdampak buruk bagi anaknya. Kadang kan orang tua yang dalam artian ya di sekarang kan bunda-bunda banyak yang bekerja, Iya, betul. ya kan? Jadi dititipkan atau bahkan justru dijaga sama caregiver, Oh, ya iya, kan? betul. Ya ada caregiver. Nah itu juga makanya sekarang tuh bukan hanya ke orang tua kita edukasinya, tapi ke pengasuhnya yang menjaganya. Itu karena kan yang lebih sering kontak sama anak-anak ya mereka. Iya, betul. Tadi dijelaskan sama dokter ya usia 6 tahun tumbuh gigi pertama permanennya. 6 tahun anak kecil bisa apa? Bisa menangis. Bisa menangis. Bisa minta makan. Bisa sih, bisa sikat gigi kan. Betul. Bunda bisa sikat gigi. Tapi Tapi- tanya dulu sikat giginya udah benar atau belum? Ya. Oh, oke. Itu cara gigi sikat yang giginya. baik Nah, dan benar. gimana, Dok? Itu diedukasi mulai dari umur berapa cara sikat gigi yang baik? Kayaknya pas mengerti deh dia dengan kehidupan aja. Maksudku nanya sikat giginya atau apa segala macam. Ya kan, Dok ya? Betul. Kalau sikat gigi sih sebenarnya yang tadi saya bilang di awal, anak kecil tuh sikat gigi tidak boleh di usia baru kenal sikat gigi usia 6 tahun, nggak boleh. Justru di usia tumbuh gigi pertamanya itu harus sudah diedukasi orang tuanya harus mulai membersihkan giginya. Bahkan masih gusi-gusi pun itu juga harus Juga dibersihkan. Gigi pun itu juga harus dibersihkan karena dengan sering terpapar sikat gigi, anak-anak menjadi terbiasa. Oh, jadi kayak
pembiasaan. Dia Iya. akan tahu nih apa yang Ah. orang tua saya lakukan selama ini gitu ya. Iya, dari bayi Dari sudah bayi. ditetapkan mindsetnya anak kecil nih, udah harus sikat gigi pokoknya 2 kali sehari, pagi sama malam. sebelum tidur. Intinya berarti harus pagi sama malam. Iya. Harus. Siang Itu juga dapat. minimal, itu Minimal. minimal. Minimalnya ya. Iya, Minimal. minimal. Iya, Tapi iya. kadang-kadang kan juga ada dokter, anak orang tua yang datang, dok, ini anakku tidak mau sikat gigi. Itu Iya. bagaimana coba? Dimarahin. Ya, Oh enggak ya? sebenarnya yang salah itu ya kayak itu karena pembiasaan dari awal itu tidak ada dari anaknya. Kalau misalnya memang sih anak-anak kan awalnya kalau kita mengenalkan sesuatu yang baru atau yang dia tidak tahu pasti dia pasti bertanya-tanya entah dia tidak suka kah Iya. atau bagaimana. Nolak. Nah, ya menolak. Kita sebagai orang tuanya, ya kita yang harus melakukan pembiasaan tersebut. Walaupun anaknya misalnya menangis atau anaknya tidak mau, kita usahakanlah. Kita harus tega sebenarnya sama anak sendiri. Oke. Jadi kita harus melakukan pembiasaan tersebut ya sedari kecil. Iya. Jadi walaupun misalnya awalnya dia tidak mau, misalnya awalnya dia tidak mau sikat gigi di kamar mandi misalnya atau di wastafel lah atau gimana. Maunya di kamar. Ya, maunya di kamar. Kenapa, Pak? Kita cobain dulu di kamar. Jadi kita pembiasaan dulu. Ini kita harus membersihkan gigi itu tiap minimal 2 kali sehari. Jadi kalau misalnya kamu tidak mau di kamar mandi, nggak apa-apa di dalam kamar. Jadi kita siapkan wadah, boleh pakai gelas atau wadah mangkok itu biar dia mau sikat gigi awalnya. Nggak apa-apa di kamar. Terus lama-lama kita perkenalkan. Nanti kalau misalnya sudah ini, bagusnya kita sikat gigi di kamar mandi aja yuk atau di wastafel. Coba hal baru lagi, tempat baru. Ya, Oke. jadi memang pertama mungkin kita dibilang teganya sama anaknya. Betul. Ya, kadang-kadang ada yang suka, anaknya kok sudah menangis masih tetap dipaksa buat sikat gigi. Iya. Ya nggak apa-apa kan, kedepannya Untuk kita dia juga. untuk dia dan kita Betul. sendiri yang tidak susah untuk mengenalkan anak-anak, karena banyak sekali anak yang seperti tadi usia 6 tahun kan sudah ada gigi permanen. Bahkan anak usia 6 tahun, 7 tahun itu gigi permanennya tuh sudah habis, banyak. Banyak. Berarti Jadi harus pakai gigi palsu gitu. Iya, kalau masih bisa dipertahankan, berarti kita pasti mengupayakan untuk mempertahankan gigi tersebut. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan, ya mau gimana lagi, kita harus Waduh. cabut terus digantikan dengan gigi Gigi Palsu. ya. Iya. Karena pengalaman juga sih, karena adekku Gigi tuh, palsu? Dok, dia konsepnya tuh karena kayaknya mungkin sudah gigi tetap. Jadi kayak pergi berenang gitu kan. Setelah itu kayaknya jatuh atau apa, jadinya di depannya patah 2 gitu. Iya, jadinya sekarang itu Pakai gigi palsu. tidak. Jadi Jadi opong masih patah, Iya, masih jadi alhamdulillah. patah. Iya. Tapi Itu kayaknya masih- sudah ini Dok, maksudnya Sudah kayak menghitam dalam. ini? Iya, Iya. kayak ada menghitam gitunya. Menghitam. ya, karena terbentur kali. Iya, terbentur. Agak keras. Betul. Jadi kayaknya patah, dan itu solusinya bagaimana, Dok? Itu Cabut. biasanya jangan Enggak, dong kalau enggak, gigi enggak. permanen. Enggak. Iya, gigi Biasanya permanen. kalau memang dari struktur gigi mahkotanya itu masih bagus, kita pertahankan, kita lakukan Sarafnya? perawatan saraf. Iya, Oh, oke. memang ada beberapa kali kunjungan, tidak bisa dilakukan dalam satu kali Sekali. kunjungan. Jadi dilakukan perawatan saraf. Kalau misalnya sisa mahkotanya masih banyak, mungkin kita bisa lakukan penambalan langsung yang sesuai Oh, anak kita. masih Tapi bisa, kalau oke. misalnya struktur jaringannya sudah banyak yang habis ya, kita buatkan mahkota ya, Mahkota. kayak di jaket gitu, ditutup. Jadi dibuatkan kayak gigi palsu tapi yang nempel. Itu mahkota namanya. Jadi menetap jadinya, Dok. Ya, Oh. tapi itu tetap harus dikontrol juga. Oh, Walaupun iya. misalnya sudah pasang gigi palsu, sudah misalnya mahkota, tetap harus dikontrol karena kan seiring tiap hari kan kita makan, minum, itu kan bisa terjadi perubahan warna gigi lah, Iya, atau betul. misalnya ini tetap harus dikontrol. Ya, jadi tidak melulu yang ini bisa sampai misalnya lama. Ya, memang bisa lama, tapi tergantung dari perawatannya juga. Oh, Bagaimana? oke. Kau pulang sebentar tanya. Enggak, saya kasih nonton saya YouTube. Saya lihat YouTube ya. Nonton Iya. ini untuk kau. Ini Edukasi. pertanyaan titipan ini Oh, iya, sebenarnya. Oh, iya, dari Saya bukan adek. titipan, saya cuma bertanya aja. Oh, saya karena kau merasa peduli bersalah. sama Oh, adekmu iya. ya. Itu hari saya disuruh temani. Oh. Tapi saya pergi dia sendiri sama teman-temannya begitu. Jadi saya bertanya begitu. Iya sih, Iya. memang banyak yang datang. Justru sekarang itu yang paling paniknya itu di IGD, setiap hari ada aja misalnya pasien-pasien itu anak kecil jatuh, entah iya. patah lagi giginya seperti yang tadi Betul. kasusnya, entahlah dia datang dengan kondisi kesakitan bengkak sampai ke Nah, pipi sering terjadi, Itu sakit banget gitu kan. bengkak Iya, sampai ke mata sering Iya. terjadi. Kemudian ada juga yang patah ditanya-tanya kenapa jatuh giginya lepas, gigi depannya lepas karena tertabrak main sepeda listrik.
Terlalu modern dan anak sekarang mau pakai sepeda listrik. Atau dia naik sepeda tertabrak, Oh, jatuh lepas giginya. Ya Tuh, Allah. padahal itu gigi tetap Aduh. yang Itu gigi tetap yang sudah tidak ada Sudah- penggantinya Iya. kan. Ibaratnya kalau gigi susu yang lepas, oke, akan muncullah Ada beberapa. lah. Tapi kalau sudah gigi tetap yang Aduh, pusing tuh. lepas, nah itu Itu kan udah yang nggak ada agak bingung. gantinya. Kadang ada orang tua yang datang ke rumah sakit karena justru sudah terlambat. Gigi yang lepas sebenarnya masih bisa dipertahankan Ya. atau dikembalikan ke posisinya. Betul. Nah Jadi- ini Oh, gigi lepas masih bisa. Ya, dikembalikan, dikembalikan. dipasang Oh, emang kembali. iya gigi tuh. utuh. Jadi Iya. gigi Oh, utuh. gigi yang Misalnya masih gigi- sehat gigi ya? kita- Iya, gigi. Gigi yang lepas misalnya abis jatuh, ya Betul. kan jatuh. Terus kayak giginya jatuh di tangga, Mm-mm. kan giginya keluar, Iya. ya kan? Utuh satu gigi itu gigi Nggak depan. bolong, Penting nggak tidak patah. patah. Ya. Tidak bolong, tidak patah. Oke. Mm. Nah, harus segera mungkin datang ke dokter gigi membawa giginya. Ini yang mesti diedukasi Oh, sebenarnya. iya. Ini Oke, PR, oke. ini Yes, PR. yes. Karena kadang di sekolah jatuh Ya, anak-anak, betul. guru harus diedukasi. Hmm. Kemudian orang tua juga harus diedukasi. Wih, Mm. lepas nih giginya anakku. Aduh. Nggak ada nih kayaknya harapan. Iya, iya. Padahal harapan itu masih ada. Ada. Ya kan? Jadi kalau misalnya giginya lepas, segeralah bawa giginya tersebut dibersihkan. Kemudian kan pegang mahkotanya, jangan pegang akarnya, pegang mahkotanya. Mahkotanya itu Mahkota yang Mahkota mana? gigi. Yang Bawah ya, kelihatan, yang bawah Yang ya. ini kan? Iya. Iya, yang kelihatan, pegang. Terus yang muncul saraf- di gigi. Oke. Oke. Akar kan yang tertanam di Iya, iya. Ya di tulang kan, tulang rahang. Nah itu harus dijaga mahkotanya yang dipegang kemudian disimpan di media. Hmm. Medianya apa? Bisa susu, bisa bahkan ada Air beberapa air liur. Jadi kayak Ah. dibersihkan, habis itu ditaruh di air liur. Di air liur. Oh, iya. Iya. Tapi Supaya- itu disambung. Iya, Iya. disambung Sarafnya, kembali. Iya, Giginya yang Giginya disambung, sama ditanam, saraf heeh, kita. ditanam Oh, kembali. ditanam kembali ke daerah rahang tadi yang Ya. yang Yang lepas. lepas. Nggak di plaster gitu. Enggak ya. Pakai lem Korea. Diikat sih, Disambung diikat. dengan diikat ya. Diikatkan ke oke. gigi-gigi tetangganya, gigi sebelahnya. Oh, biar akarnya numbuh lagi gitu. Enggak ya. numbuh, udah tumbuh kan Kan akarnya tumbuh, dia biar kuat. disambungkan. Kesambung lagi akarnya Iya, gitu. biar Oh. biar penyembuhannya ada, kemudian Aduh. kembali ke posisinya. Oh, iya, Itu iya. sih itu yang mesti diwaspadai karena anak-anak kan ya masih banyak tingkahnya, Betul. masih suka Tantrum-tantrumnya. iya, banyak Iya. yang lari-lari, bahkan Betul. ada yang ketabrak sama temannya Ji, Iya, betul. lepas Langsung giginya. Iya. Banyak kasus yang terjadi di sekolah. Makanya Hmm. ini perlu juga diedukasi buat Bapak Ibu guru yang di sekolah jika misalnya menemukan kasus seperti ini, Jangan panik. jangan panik, segera bawa anak ke dokter gigi terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Betul. Giginya itu tolong dijaga, jangan dibuang. Ya kan biasa kan dibuang. Iya. Iya. Dibuang. Bisa Kalau diapa-apain. Iya, betul. Iya. kalau sudah dibuang nggak bisa dikembalikan lagi. Artinya Oke. ompong kan. Aduh, Iya. aset. Tadi di awal Iya, kita lagi bahas aset lagi tuh. bahas masa depan kan. Iya, iya. Nah, itu dia masa depannya udah lepas satu. Iya, Hmm. ternyata- Jadi mending ini apa? Apa? Rawat gigi dari sekarang gitu. Harus Betul. punya edukasinya dari sekarang. Aduh, kita terlambat bertemu, Dok. Saya sudah terlalu Harusnya tua. dari bocah ya umur Iya, 3 Tidak, harusnya dari mama saya. Oh. Iya. Masih bisa. Masih Kan nanti bisa. anaknya. Oh iya betul, jangan kayak bapak nak ya gitu, Iya. semisal. Ayo kita pergi, iya. Umur 1 kesini saya kasih bersih gitu kan. Iya, ih, udah nih berarti sampai nih. Ada YouTube, ada nggak? Ini bapak nak, ini Iya. bapak. Saya kasih bersihkan. Gitu. Tapi nggak terasa banget nih udah mau Betul. jam Jam berapa 9, ya? jam 10. Jam 10 ya? 10, Oh, iya. aduh, Karena kayak- takutnya sampai malam banget nanti dokter-dokter Iya, sini. betul. Iya, karena Hmm. dingin sih dok, dingin. Emang kalau nyaman sama orang tuh kayak rasanya waktu juga cepat berlalu gitu ya. Asik. Kenapa ini? Enggak sih kayak ilmunya banyak gitu. Iya betul juga sih, banyak yang kita dapatkan juga. Betul. Mungkin kita bisa berikan ke keluarga kita, kakak-kakak kita yang udah punya anak segala macam. Yap. Gitu Iya. ya. Iya. Mungkin terakhir Dok, pesan-pesan buat orang tua di luar sana ya, supaya kayak perawatan gigi untuk anak-anak itu bisa gitu diedukasi gitu. Betul. Coba dulu. Pus dok, pus. Enggak. Anies dulu lah. Siap. Jadi kalau misalnya untuk orang tua pesannya apa? Yang pertama, bawa anaknya ke dokter gigi, jangan tunggu sakit. Betul. Datang sedini mungkin. Usia anak tumbuh pertama giginya, udah bawa ke dokter gigi. Mm. Kontrol, setelah itu kontrol tiap 6 bulan. Nah, Oke. boleh. Ya. Kemudian yang kedua, sikat gigi anaknya dengan pasta gigi yang berfluoride. Oh iya. Floret. Fluoride. Oh. Fluoride.
model. Bisa dibaca di kemasan. Oh, iya, Fluoride iya, itu iya. penting. Dulu kan orang tua masih Oke. bilang, wah tidak usah yang pakai pasta gigi, cukup disikat. Tapi justru Iya. yang fluoride ini zat yang memang memperkuat struktur gigi. Ya, Oke. itu. Kemudian sikat gigi reguler 2 kali sehari, kurangi makan makanan yang Manis. manis. Gula-gula segala Iya, macam. gula-gula, permen, yupi, coklat dan lain sebagainya. Biskuit. Heeh, biskuit. Tapi Justru- boleh sesekali ya, Dok ya? Boleh. Tapi Iya. jangan Berkali-kali. berkali-kali. Setiap hari nggak boleh ya? Iya, kami pun masih makan coklat sih sebenarnya. Jujur terambulan enak. Sumpah sekali gitu. Aduh. Oke, lagi Dok. Mau ditambah dokter ya? Mungkin ini kerjasama dari orang tua itu Mm-mm. orang tua untuk pemeliharaan gigi anaknya tuh yaitu harus dilakukan sedini mungkin, Mm-mm. mulai dari rumah atau mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi pembiasaan untuk pembersihan dan perawatan dari gigi anaknya itu harus kita lakukan sedini mungkin, secepat mungkin. Itu saja sih Iya. tambahannya. Mungkin saya terakhir Dok. Ya. Oh, ya, Kita mau bertambah kalau- juga? Oh, Ah. enggak. Enggak. no, Nah, Oke. saya bertanya, Oke, oke. kalau pakai pasta gigi tuh harus banyak atau sedikit? Karena ada orang biasa bilang harus full satu Satu- sikat gigi, biasa kayak secuil saja gitu. Ya kan ada usia-usianya juga sih Oh, iya. sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya masih Anak-anak? anak-anak itu masih sebiji. Setetes. Tergantung usianya juga. Tergantung Oh, usianya iya. juga. 0 sampai 3 tahun. itu biji beras. Biji beras. Biji beras. Oke. Kayak Sebes- selapis tipis Bayangkan aja. saja, iya Ya, seberas itu. selapis tipis. Beras, ya. oke. Jangan banyak-banyak, jangan Banyak-banyak, penuh di situ. iya. Nanti dia makan. Oh iya juga Terus, sih. 3 sampai 6 tahun. Hmm. Itu biji kacang polong. Kacang yang Pea hijau. size. Iya. Kacang Kacang polong hijau itu yang enggak. hijau-hijau. Iya, iya, Iya. tahu, tahu, tahu. Kacang hijau kan lebih kecil. Betul. Jagung. Ya, itu Oh, jagung. Ya. Oke, Iya, siap. iya, Ya, iya. betul. Siap. Sebesar biji jagung. Iya. Jagung. Oke. Lebih gampang ya Iya. jagung. Ini kacang Kalau polong. kita bikin polong yang mana ya? Yang hijau. Yang hijau. Oke, Iya, siap iya. Dok, siap Dok. Terus Dok, Terus 6 tahun ke atas itu sudah Lebih. bisa lebih enggak besar apa-apa dari full. jangan full Jangan juga, sampai jangan full. full ya, jangan full juga, Hmm. jangan sebanyak dari Sebanyak- iya, sikat itu iya. ya, jangan juga. Karena saya mungkin ya dari kecil berpikir bahwa Makin harus banyak. full, iya harus full supaya kalau tidak berbusa di Oh, mulut oh, itu iya. kita Kayak- kayak tidak nyikat gigi jadinya. Iya. Iya. Mindset seperti itu kadang-kadang Iya. kita pikir, tidak berbusa ini kayaknya Tidak tidak berbusa. enak. Iya. Oh, iya, iya. Tidak keras. Nggak keras, iya. Mandi, Harus keras. sampoan, Betul, 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 harus betul, betul, berbusa betul. pokoknya. Karena ya kan kan? banyak pasta gigi sekarang yang justru tidak berbusa, Tidak justru berbusa. itu bagus. Oh, Oh, oke. iya. Itu bagus sebenarnya. Iya. Menguatkan gigi. Iya, iya itu kandungan fluoride-nya. Jadi kalau misalnya Fluoride. tidak tahu mau tahu merek-merek apa saja, Mm-mm. baca saja yang mengandung pasta gigi berfluoride itu yang bagus. Oh, iya, iya. Oke. Oke, oke. Ntar saya searching fluoride itu. Betul. Saya sebenarnya. pulang dari sini, Cari- Beli sih, Kak. saya Beli beli tuh. pasta gigi baru. Betul. Bahkan ada yang heboh sekarang, apa tuh? imunisasi gigi. Oh iya, Imunisasi gigi. Nah, gigi yang Gi- diimunisasi. Gimana? Kalau vaksin kan prinsipnya adalah dia memperkuat kan Imun tubuh. imun tubuh. Betul. Nah sama sebenarnya kalau dulu ya banyak orang mengambil istilah imunisasi gigi karena prinsipnya adalah memperkuat struktur gigi yaitu Hmm. tadi dengan pemberian fluoride. Tapi fluoride-nya berbeda, konsentrasinya jauh lebih besar. Hmm. Kalau fluoride yang di sehari-hari itu kan ya Pasta gigi. 500 sampai Ya. 1000 ppm. Tapi kalau yang ini jauh lebih besar dan Hmm. itu harus diaplikasikan oleh dokter gigi ataupun dokter gigi anak. Oh, oke. Dan pengerjaannya itu tiap minimal 6 bulan sekali. Jadi ya udah pas kan datang ke dokter gigi, kontrol 6 bulan, kita lakukan tindakan pencegahan, bisa berupa imunisasi gigi, topical fluoride, ataupun bisa gigi permanen yang tadi tumbuh di usia 6 tahun tuh kita bisa berikan pelindung biar Oke. makanan gak gampang lengket Masuk. masuk ya. Jadi kayak di sealant, kayak di plaster, Hmm. apa sih Oh, kayak begitu. dilapisi. kayak dilapisi, Iya, dilapisi supaya permukaannya bisa masuk. supaya Masuk. Oh, oke. di permukaan Permukaan ininya kan gigi. giginya kan, Oh. Bukan Mm-mm. cuma di salah di permukaan gigi. di Iya. permukaan giginya. Oh, karena kalau kita kan biasa makan coto ya kan. Oh. nyangkut Karena biasa. kan gigi Betul. sebenarnya bertekstur itu ada bolong-bolongnya sebenarnya. Kalau Iya. kita pakai Oh, kalau mikroskop di-zoom. membesar Oh, iya. oke. Jadi itu ditutup, Ditutup. dilapisi dengan fluoride, tapi itu harus dilakukan dengan tenaga profesional, dokter Oh, gigi atau oke. dokter gigi anak, bukan kita Oke. sendiri maksudnya. Oke, oke. Tapi Pokoknya kita harus 6 bulan, setiap 6 bulan biar dewasa, Dok ya. Minimal. minimal 6 bulan. Ada sih beberapa pasien-pasien yang high risk, artinya dia beresiko tinggi untuk karies, itu tiap 3 bulan justru Iya. dijadwalkan. Oh, setiap sebulan. Dok, Tiap ya. 3 bulan. Oke, waduh, mantap ya. Nanti kalau kau punya anak ya, Saya mau dulu kayaknya. Saya mau
baru nanti akan saya coba. Anakku nanti pi mobil lagi. Jadi mudah-mudahan kita umur panjang, jangan Amin. lupa datang ke tempat kita. Oh, Ah, boleh Siap. boleh Saya cari, Dok, boleh. saya cari Bu ya, namanya segala macam. Iya, kan ini di YouTube. Siapa tahu mau lihat siaran ulang ada YouTube. Iya. Oke Dok, terima kasih Terima kasih banyak. sudah datang. Sama-sama. Tidak terasa. Terima kasih. Tadi saya Tidak bilang 40 terasa. menit, ini lebih. Lebih lagi, lebih 4 menit ini. Iya, terima kasih banyak Dok sudah mampir ke Pro Iya. 2. Nanti kita ketemu lagi Dok kalau ada kesempatan di lain Insya waktu. Iya, kalau Iya. kita jadi lagi siaran sih berdua. Cuman dokter Yaya di jauh. Kebetulan dia lagi di Makassar. Oh iya. Kebetulan Jauh, aja nih. coy. Kebetulan Beruntung aja. kita Lagi ini. sekolah Kebetulan, soalnya. ya, lagi lanjut Coba di mana? sekolah di Taiwan. Cuman Kita karena lagi- berarti luck nih untuk hari ini. Laki banget kita Lagi ya. libur, Lagi lagi summer break, Oh, iya. jadi pulang dulu ke sini. Pulang dulu. Wow. Oke, bersyukurlah kita dapat edukasi langsung dari Taiwan ke sini. Kalau Ini ya. Diimpor, Iya, diimpor. Jauh coy, ini jauh. Kita harus sombongkan ini. Kan? kalau Kak Sri gimana? Sehari-hari atau gimana? Sehari-harinya di Di Makassar Makassar, di aja. Makassar, di Oke. Makassar. Tapi Gitu. Tapi apa? Enggak ada tapi-tapi. Nggak ada tapi-tapi. sehat-sehat dong. Iya. Terima kasih banyak, panjang Makasih umur. banyak ya. Siapa tahu saya punya anak 5 tahun ke depan. bisa Amin. bisa konsultasi Amin. sama dokter. Kita doakan Iya. bersama. Amin. Amin. ya. Oke, itu kita pamit lah. Ya, kita kan? pamit juga ya, ntar Kau masih lanjut lagi Saya sampai pamit, jam iya. 11. Thank you banget udah nemenin aku di Jaga Malam Betul, hari ini di iya. Zona Komunitas. Dokter juga terima kasih banyak kasih udah datang. ke iya siapa nih? Iya Aduh, Inaya. lupa. lupa harus ini. Iya. Harus bagus Dokter Gigi Kak Yaya Inaya MKG SPKGA Iya. dan juga ada Dokter Gigi Andesri Permatasari SPKGA. Makasih Iya. banyak untuk malam hari ini. Sama-sama. Oke. Ih.